Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kita dari kelas 11 Agama 2. Di sini kita kelompok 13 yang beranggotakan Neva Ayu Pramesti, Zaida Rizkia, dan Firda Riani yang akan mempresentasikan bab 2 yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yuk disimak teman-teman. Nah, baik, sekarang kita mulai aja ya bab 2-nya dari sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ada beberapa poin di sini. Yang A, ada hakikat demokrasi, yang B, ada dinamika penerapan demokrasi Pancasila, yang C, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, hakikat demokrasi itu apa sih? Nah, hakikat demokrasi adalah sistem bermasyarakat dan bernegara, serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintah. Nah, di sini ada beberapa poin-poin juga loh. Yang pertama ada makna demokrasi, yang kedua klasifikasi demokrasi, dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip demokrasi. Nah, baik, sekarang kita akan menjelaskan yang poin-poin yang tadi ya. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kartein yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Nah, selanjutnya ada klasifikasi demokrasi. Demokrasi diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu yang A berdasarkan titik berat perhatiannya, yang B demokrasi material, dan yang C adalah demokrasi gabungan. Baik, sekarang kita akan menjelaskan berdasarkan titik berat perhatiannya. Nah, yang pertama itu ada demokrasi formal, yang kedua ada demokrasi material, dan yang ketiga adalah demokrasi gabungan. Kalau demokrasi formal itu apa sih? Yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, yang demokrasi material yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Yang ketiga adalah demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Sekarang bagian berdasarkan ideologi. Yang pertama itu adalah demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualis. Yang kedua adalah demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. Nah, sekarang berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Bisa dilihat di sini, pertama itu ada demokrasi langsung, bisa dicontohkan sebagai pemilu ya. Dan yang ini demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Seperti ini gambarnya. Nah, sekarang kita ada di prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, yang kedua jaminan HAM, yang ketiga kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, yang keempat pergantian kekuasaan secara berkala, yang kelima penegakan hukum dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum, dan yang keenam adalah jaminan bebas pers. Nah, sekarang kita ada di dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Di sini juga ada prinsip-prinsip. Prinsip-prinsipnya sekarang ada 10, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, demokrasi Pancasila ini mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu A. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang C. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang D. Mewujudkan rasa keadilan sosial, yang E adalah pengambilan keputusan dengan musyawarah atau mufakat, yang F adalah mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Nah, di sini ada yang kedua, yaitu periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua di konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut. Di sini ada beberapa indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar. Sebagai berikut ya.
Dengan berdasarkan pada indikator-indikator yang disebutkan di atas, berikut dipaparkan perkembangan demokrasi pada masa-masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia adalah yang A. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949, yang B. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959, yang C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. D. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 965 dan 1998. Dan yang E adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai dengan sekarang. Di sini ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Yang pertama ada akuntabilitas, yang kedua ada rotasi kekuasaan, yang ketiga adalah rekrutmen politik, dan 4 pemilihan umum, dan yang terakhir adalah 5 pemenuhan hak-hak dasar. Nah, di sini adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959, yaitu yang pertama sama kayak tadi ada akuntabilitas, yang kedua ada rotasi kekuasaan, yang ketiga ada rekrutmen politik, dan yang keempat adalah pemilihan umum, dan yang terakhir adalah pemenuhan hak-hak dasar. Yang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965 agak sedikit mirip ya. Jadinya ada akuntabilitas, ada rotasi kekuasaan, ada rekrutmen politik, pemilihan umum, dan pemenuhan hak-hak dasar. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998 bisa dilihat gambarnya di sini. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai dengan sekarang sama seperti tadi, bisa dilihat gambarnya dan bisa lihat teman-teman. Sekarang kita masuk yang C, masih bab 2, yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis itu kayak apa sih? Nah, ini tuh kayak apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapat yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Mari kita uraikan penjelasannya di bawah berikut. Nah, yang A ada pentingnya kehidupan yang demokratis. Di sini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada persamaan kedudukan di muka hukum, yang kedua ada berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, yang ketiga ada distribusi pendapatan secara adil, yang keempat ada distribusi pendapatan secara adil. Nah, sekarang kita masuk yang ke A-nya, persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Jadi, kita tidak boleh memandang mereka itu siapa. Itu tetap hukum, ya hukum harus adil dan benar, secara adil. Nah, di sini masuk yang ke B, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang pertama, ada kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Jadi, semuanya itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Terus yang kedua ada aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan. Yang ketiga ada para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Yang keempat, kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Nah, sekarang kita ada di distribusi pendapatan secara adil. Saya akan mengasih di sini kan ada berapa poin-poin? Ada 4 poin. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di dalam bidang ekonomi. Jadi misalkan kita harus menjalankan prinsip-prinsip itu, tapi kita harus sesuai dengan ekonomi kita yang kita butuhkan atau yang kita mampu untuk menjalankan prinsip-prinsip. Jadi harus sesuai dengan ekonomi kita. Nah, jadi kebebasan yang bertanggung jawab ini maksudnya adalah Indonesia berhak
mengeluarkan pendapat atau yang lainnya, bisa kebebasan beragam, terus ada kebebasan pers juga gitu. Nah, di sini kita masuk ke beberapa poin juga ya. Yang pertama itu adalah kebebasan mengeluarkan pendapat atau dan kebebasan berkumpul. Kalau sekarang tidak boleh berkumpul ya teman-teman. Nah, kalau kebebasan mengeluarkan pendapat itu kayak kita harus bebas mengeluarkan pendapat, tapi yang harus baik, mudah dimengerti dan dapat dipercaya orang banyak. Nah, di sini adalah satu lagi ada demo, terus yang sini adalah kebebasan berkumpul. Gitu. Nah, dari 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki orang lain.
Baik, sampai sini dulu pembahasan kita pada bab 2, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Selanjutnya kita akan lanjut di bab 3. Selamat menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.